Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur mari kita sama-sama persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan pada kita berbagai nikmat yang tiada terhingga banyaknya. Dari mulai nikmat yang mungkin kita pandang kecil sampai nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Khatib wasiat khusus pada diri khatib sendiri dan umumnya hadirin rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, Thomas Likona adalah seorang guru besar di Cortland University, Amerika. Dia mengatakan bahwa ada 10 faktor atau tanda zaman yang dapat membawa kehancuran sebuah bangsa. Yang pertama adalah meningkatnya kekerasan di kalangan remaja dan masyarakat. Yang kedua, penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk atau tidak baku. Karena itu muncul bahasa-bahasa slang. Yang ketiga, pengaruh peer group atau geng dalam tindakan kekerasan semakin menguat. Meningkatnya perilaku merusak diri seperti mengonsumsi narkoba dan pergaulan bebas. Semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk. Menurunnya etos kerja. Semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Rendahnya rasa tanggung jawab individu dan kelompok. Membudayanya kebohongan dan ketidakjujuran. Dan yang ke-10, adanya rasa saling curiga dan kebencian antar sesama. Apabila faktor-faktor tersebut kita coba perhatikan satu demi satu di sekeliling kita, maka kita akan menemukan beberapa titik persamaan. Misalnya akhir-akhir ini kita mendengar dan melihat lewat tayangan televisi terjadinya tawuran antar pelajar, tawuran antar warga, tawuran antar komunitas, dan adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama. Semua keadaan ini langsung atau tidak langsung telah menimbulkan dan menumbuhkan kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat kita, terutama nasib dan masa depan dari anak cucu kita di negeri ini. Sebagai seorang muslim, kita tentu tidak boleh berputus asa dan memerlukan sosok yang menjadi sandaran dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini. Di dalam referensi keagamaan kita mengenal apa yang
diistilahkan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit ayat Al-Qur'an yang memerintahkan pada kita semua agar menjadikan Allah sebagai wakil. Di antaranya adalah terungkap di dalam surat Az-Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Kata wakil bisa diterjemahkan sebagai pelindung. Kata tersebut pada hakikatnya terambil dari kata wakala yakilu yang berarti mewakilkan. Apabila seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk satu persoalan, maka ia telah menjadikan orang lain yang telah mewakili sebagai dirinya sendiri dalam menangani persoalan tersebut, sehingga sang wakil melaksanakan apa yang dikehendakinya oleh orang yang menyerahkan perwakilan kepadanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari uraian singkat di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa pengertian tawakal kepada Allah adalah menyerahkan segala keputusasaan, keputusan dan tindakan yang diambilnya sesuai dengan kehendak manusia setelah dia berusaha secara optimal. Mudah-mudahan ini tidak disalahfahami, sebab seringkali terjadi tawakal adalah penyerahan diri kepada Allah tanpa ada usaha. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ada seorang sahabat datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia turun dari ontanya lalu membiarkan ontanya tidak ditambatkan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa anda tidak menambatkan unta anda? Lalu sahabat itu mengatakan, tawakkaltu ala Allah, saya bertawakal kepada Allah. Lalu Rasulullah meluruskan pikiran sahabat itu, iqilha, ikatlah dulu untamu, summa tawakkal Allah, kemudian tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ilustrasi lain bahwa pernah Sayyidina Umar bin Khattab datang ke masjid di saat-saat orang bekerja, lalu menjumpai beberapa orang yang sedang berkumpul. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada mereka, kenapa anda berdiam diri tidak bekerja padahal ini adalah saat bekerja? Lalu mereka mengatakan, nahnu mutawakkilun, kami adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, innamal mutawakkil, sesungguhnya orang yang bertawakal itu man alqa habbahu fil ardi, orang yang menanam benih di atas tanah, wa tawakkala ala rabbih, kemudian dia menyerahkan hasil usahanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengingatkan, la yaqudanna ahadukum anil amal, jangan anda berdiam diri untuk tidak bekerja. Innas samaa la tumtiru zahaban wala fiddah, sebab langit itu tidak akan menurunkan hujan emas ataupun perak. Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya berserah diri kepada Allah merupakan hal yang harus dilakukan setelah kita melakukan usaha yang optimal. Hadirin jamaah rahimakumullah, beberapa ayat Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa manfaat orang yang bertawakal itu adalah ada jaminan yang akan diberikan Allah kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrihi faqad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini dipertegas juga oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pernyataannya, law tawakkaltum haqqa tawakkuli, kalau sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakumullah, pasti Allah akan memberikan rizki kepada kamu sekalian sebagaimana burung yang berangkat di waktu pagi dalam keadaan perut kosong dan kembali di sore hari dalam perut kenyang. Hadirin jamaah rahimakumullah, nampaknya ini menjadi renungan kita semua. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru mencontohkan dengan hewan yang pagi hari dia sudah keluar dari rumah untuk mencari rizki dan kemudian baru pulang di sore hari.
Belum lagi kita temukan fakta bahwa di lapangan mungkin burung itu punya beberapa anak yang ia harus hidupi, tapi dia setiap hari keluar untuk mencari rizki dan Allah memberikan rizkinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kita semua sehingga kita tidak salah dalam menerapkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, tawakal kepada Allah itu merupakan manifestasi dan wujud dari iman kepadanya. Sebab seorang yang tidak beriman kepada Allah tidak mungkin ada tawakal di dalam hatinya. Bagaimana mungkin seorang dapat bersandar kepada yang gaib sementara dia tidak mengimani keberadaannya? Apalagi jika ia memiliki pemikiran bahwa sesuatu yang tidak pernah dilihat itu bukan berarti itu ada. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada dua pendekatan yang berbeda dalam ilmu pengetahuan dengan agama. Kalau ilmu pengetahuan yang sekuler, sesuatu itu dianggap ada, manakala bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, dan bisa dirasa. Di luar itu maka tidak termasuk sesuatu yang ada. Tapi dalam pendekatan agama kita diajarkan oleh Allah dalam arkanul iman, yaitu percaya kepada yang gaib. Saya sering berdiskusi dengan mahasiswa. Saya tanya kepada mereka, di mana letaknya New York? Dia katakan di Amerika. Dari mana Anda tahu bahwa New York di Amerika? Saya lihat di peta. Anda percaya pada peta? Iya, saya percaya pada peta. Artinya Anda percaya pada penulisnya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah Anda sudah pernah ke New York? Dia katakan, saya belum pernah ke New York. Artinya Anda percaya kepada penulis ini. Jadi jangan katakan kita sebagai peramal tentang masa depan, tentang akhirat dan sebagainya. Kita ada sumber informasi yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, sulit diramalkan kalau orang yang tidak punya iman bisa bertawakal kepada Allah. Karena itu sasaran atau objek yang dijadikan tawakalnya menjadi salah. Yang pertama, ada yang bertawakal kepada kekuatan dirinya. Maka kalau ada orang yang bertawakal pada kekuatan dan kemampuan dirinya, ketahuilah bahwa dirinya juga akan mati. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Dan kalau ada orang yang bertawakal kepada manusia lain sebagai backingnya, maka ketahuilah bahwa itu pun sangat berbahaya, karena manusia yang diandalkannya itu akan mati juga pada akhirnya. Dan ada yang bertawakal kepada hartanya, sementara harta itu susah dicari tapi mudah hilangnya. Oleh karena itu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu zat yang maha hidup, dan bertasbihlah dengan memuji kepada dirinya. Sebagai bagian akhir dari khutbah ini, khatib mengajak kita semua, ada sebuah hadis qudsi yang menarik untuk kita simak, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul lil qawi la ta'jabannaka quwwatuka fa in a'jabaka quwwatuka fadfa'il maut." Katakan kepada orang yang merasa dirinya kuat, jangan sombong dengan kekuatanmu, sebab sekiranya engkau sombong dengan kekuatanmu benar-benar ada, fadfa'il maut, coba tolak kematian. Qul lil alim, katakanlah kepada orang yang cerdik pandai, la ta'jabannaka ilmuka, jangan Anda sombong dengan ilmumu. Fa in a'jabaka ilmuka, kalau memang benar Anda sombong dengan ilmunya, fa akhbirni mata ajaluka, coba sampaikan kapan kematian Anda datang.
Qul lil ghani, katakan kepada orang yang kaya, yang banyak hartanya, la ta'jabannaka maluka wa ginauka, jangan Anda sombong dengan harta dan kekayaan. Fa in a'jabaka, kalau sekiranya memang merasa diri kaya, fa'at'im khalqi gidaan wahidan, beri makan makhlukku satu hari saja. Seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini dan di dalam lautan, beri makan satu kali saja kalau memang Anda termasuk orang yang kaya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita semua, sehingga dengan demikian kita semakin tebal rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ekspresi dan wujud dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما.